Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syafitri Fatimah dari kelas C akan mempresentasikan analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Pencatatan berfungsi untuk mengetahui efek dari setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, yang mana pada setiap akhir periode, transaksi tersebut akan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang nantinya akan menunjukkan efek dari transaksi yang telah terjadi. Tujuan dari presentasi kali ini, yang pertama, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik dari suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan keuangan dan mengoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan pada periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan disebut juga akun dimasukkan dalam buku besar. Akun adalah daftar yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi yang sejenis. Lalu, di dalam buku besar tersebut ada sekelompok akun yang digunakan untuk suatu entitas bisnis. Daftar akun dalam buku besar disebut juga sebagai bagan akun. Berikut ini terdapat klasifikasi utama dari akun. Yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aset ini seperti harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Contohnya, ada kas, perlengkapan, bangunan, dan piutang usaha. Harta yang dimiliki oleh perusahaan dan harta dari pemilik berbeda. Karena dalam perusahaan, harta dicatat sendiri antara pemilik dan perusahaan. Lalu yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Contohnya, utang usaha, wesel, dan utang gaji. Kewajiban ini merupakan sesuatu yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan, seperti modal dan penarikan. Ekuitas pemilik ini seperti harta yang diberikan oleh pemilik kepada perusahaan dan gaji yang diberikan perusahaan kepada pemilik. Lalu selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Jadi pendapatan ini dari harta yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian digunakan untuk proses berdagang, untuk selanjutnya menghasilkan produk atau jasa, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Contoh dari pendapatan ini seperti pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Selanjutnya ada beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan suatu pendapatan. Jadi beban ini seperti sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk proses bisnis perusahaan dan mendapatkan keuntungan. Contohnya beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Untuk membantu kita belajar, suatu akun dapat digambarkan secara sederhana menyerupai huruf T. Berikut ini contoh akun T. Yang pertama ada kas. Kas ini jika dicatatkan di sebelah kiri, di sisi kiri, merupakan transaksi debit, atau artinya uang masuk ke perusahaan. Contoh dari transaksi debit di bagian kas seperti pendapatan, seperti pemberian modal dari pemilik,
dan lainnya. Lalu jika transaksi dicatat sebelah kanan, maka transaksi tersebut dinamakan transaksi kredit. Contoh dari transaksi kredit seperti pengeluaran kas. Kas digunakan untuk membayar suatu beban atau membeli barang atau membeli perlengkapan dan lainnya. Ini contoh penerapan akunti dalam perusahaan umum. Contohnya yaitu dari akun kas. Sini ada pemasukan atau debit pada akun kas yang ditulis sebelah kanan. Di sini tertera 3.750, 4.300, 2.900. Lalu di sebelah kanan ada akun kredit atau pengeluaran dari kas senilai 850, 1.400, 700, dan 2.900. Kemudian, bagaimana cara menyeimbangkan akunti? Yang pertama, menjumlahkan sisi debit atau sisi sebelah kiri. 3.750, 4.300, 2.900. Ketiga debit ini, pemasukan ini dijumlahkan sehingga menghasilkan 10.950. Begitu juga dengan yang ada di sisi kanan. Sisi kanan atau sisi kredit juga harus dijumlahkan. 850, 1.400, 700, 2.900. Keempat ini dijumlahkan menghasilkan 5.850. Lalu sisi debit dikurangkan dengan sisi kredit. Sisi kanan sebagai kredit dan sisi kiri sebagai debit. Keduanya diselisihkan mendapatkan saldo akhir akun senilai 5.100. Saldo ini akan digunakan untuk transaksi selanjutnya. Lalu transaksi dan akun neraca. Ini merupakan contoh pencatatan transaksi dalam jurnal. Sini dituliskan bahwa pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama NetSolution. NetSolution ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh Chris Clark. Di sini, karena Chris Clark menyetorkan uang punya $25.000, sehingga akun yang mengalami transaksi adalah akun kas dan modal. Di sini format jurnalnya seperti ini. Di bagian pojok kanan atas terdapat halaman jurnal. Lalu di bagian kiri terdapat tanggal yang tahunnya ditulis terlebih dahulu, kemudian bulan, lalu di sampingnya ada tanggal transaksi. Di sini akun yang mengalami debit adalah akun kas karena uang masuk ke perusahaan. Lalu akun yang mengalami kredit adalah akun modal karena jika modal bertambah maka itu termasuk transaksi kredit. Dampak dari jurnal tersebut di buku besar dapat dilihat seperti ini. Kas pada tanggal 1 November dapat debit sehingga ditulis di sisi kiri sebanyak 25.000. Lalu modal mengalami kredit pada tanggal 1 November juga ditulis di sisi kanan sebanyak $25.000. Lalu transaksi yang kedua pada tanggal 5 November NetSolution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Tunai artinya secara cash, sehingga akun yang mengalami perubahan atau mengalami transaksi adalah akun tanah dan kas. Tanah mengalami debit karena tanah memiliki nilai atau tanah menjadi aset perusahaan, sehingga aset tanah bertambah senilai $20.000. Lalu kas berada di sisi kredit karena kas mengalami pengurangan, karena digunakan untuk membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Lalu dampak dari jurnal tersebut di buku besar seperti ini. Kas pada tanggal 5 November berada di sisi kanan karena kas mengalami kredit
atau pengurangan nilai sebesar $20.000. Lalu tanah berada di sisi kanan atau debit pada tanggal 5 November senilai $20.000. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Kredit di sini artinya Net Solution atau perusahaan membeli perlengkapan secara hutang. Artinya tidak dibayarkan secara langsung pada saat transaksi. Sehingga akun yang mengalami perubahan transaksi adalah akun perlengkapan dan akun utang usaha. Perlengkapan ditulis di sisi debit karena perlengkapan menjadi aset perusahaan yang mengalami penambahan nilai sebesar $1.350 sehingga ditulis di sisi debit. Selanjutnya utang usaha ditulis di sisi kredit senilai $1.350 karena jika utang bertambah maka utang ditulis di sisi kredit. Dampak dari jurnal tersebut di buku besar seperti ini. Perlengkapan pada tanggal 10 November ditulis di sisi kiri senilai $1.350 karena debit atau perlengkapan mengalami penambahan nilai. Lalu utang usaha pada tanggal 10 November mengalami penambahan nilai senilai $1.350 dan ditulis di sisi kredit karena utang jika bertambah ditulis di sisi kredit. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 30 November Net Solution membayar kreditor sebesar $950. Membayar kreditor artinya perusahaan mengeluarkan uang dari kas untuk membayar hutang, sehingga akun yang mengalami perubahan adalah akun utang usaha dan kas. Akun utang usaha mengalami penilaian atau mengalami pengurangan nilai sebesar $950 dan ditulis di sisi debit karena kebalikan dari sisi kredit adalah debit. Jika utang usaha bertambah, maka ditulis di sisi kredit atau di sebelah kanan. Namun jika utang usaha berkurang, maka ditulis di sisi debit atau di sebelah kiri. Selanjutnya, kas mengalami pengurangan nilai, sehingga ditulis di sisi kredit sebesar $950. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Pencatatan berfungsi sebagai lalu di sebelah kanan ada transaksi debit Lalu dampak dari jurnal ini di buku besar yang didirikan oleh Chris Clark.
Umar Dwi Roda.